Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviani dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Semester 1 Universitas Muhammadiyah Bone. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang pendidikan. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu pengertian pendidikan, jalur pendidikan, jenis pendidikan, pentingnya pendidikan, dan kunci keberhasilan pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan merupakan suatu proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Yang kedua, menurut GBHN, pendidikan menurut GBHN bahwa pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas dan mandiri sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya, serta memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Kemudian jalur pendidikan. Jalur pendidikan merupakan suatu wahana yang dilalui oleh peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya melalui suatu proses pendidikan. Adapun jalur pendidikan yang pertama yaitu pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan pada sekolah-sekolah pada umumnya. Pendidikan formal memiliki jenjang pendidikan yang jelas, dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kemudian pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Contoh dari pendidikan non-formal yaitu seperti kursus-kursus maupun pelatihan-pelatihan. Kemudian pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang didapatkan di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar. Kemudian jenis pendidikan. Jenis pendidikan yang pertama yaitu pendidikan umum. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan peserta didik yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada suatu bidang tertentu. Bentuk dari pendidikan kejuruan yaitu sekolah menengah kejuruan atau SMK. Kemudian pendidikan akademik. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi, program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu tertentu. Kemudian pendidikan profesi. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah sarjana yang dimana mempersiapkan peserta didik untuk memiliki suatu profesi atau menjadi seorang profesional. Kemudian pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian tertentu maksimal dalam jenjang diploma 4 atau setara dengan strata 1. Kemudian pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk menjalankan peranan untuk menuntut penguasaan ilmu pengetahuan atau menjadi ahli agama. Kemudian pendidikan khusus. Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa. Contohnya itu seperti sekolah luar biasa. Kemudian pentingnya pendidikan untuk semua kalangan. Yang pertama yaitu menjadi fondasi masa depan. Pendidikan yang baik bertindak sebagai fondasi pada diri kita yang dapat membentuk masa depan yang cerah. Lewat pendidikan kita akan dapat mampu mengolah kemampuan kognitif maupun sosial sehingga kita dapat mempersiapkan diri untuk memasuki pendidikan ke jenjang berikutnya. Kemudian membangun karakter. Dengan pendidikan kita dapat membangun karakter yang baik sesuai yang diharapkan oleh masyarakat sekitar. Kemudian memaksimalkan potensi diri. Seseorang pasti memiliki kemampuan masing-masing. Melalui pendidikan kita dapat memaksimalkan potensi tersebut.
Kemudian meningkatkan taraf hidup. Melalui pendidikan, seseorang akan memiliki kesempatan di masa depan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dibandingkan saat ini. Pendidikan tinggi tersebut tidak bisa dilihat dari waktu yang tepat, tapi manfaatnya akan dapat dipetik ketika kita masuk dalam dunia kerja. Kemudian mengurangi angka kejahatan. Sebuah riset mengatakan bahwa anak yang teredukasi dengan baik memiliki kemungkinan lebih kecil untuk melakukan tindakan kriminal. Sebaliknya, persentase kriminal semakin tinggi jika anak putus sekolah maupun tidak lulus maupun tidak mengikuti pendidikan. Kemudian menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik. Seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi akan memiliki kesempatan kerja yang lebih baik pula. Meningkatkan jumlah penghasilan. Sama halnya dengan menciptakan kesempatan kerja, jika kita memiliki pendidikan yang tinggi, kita akan mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan jumlah penghasilan kita. Kemudian mengasah kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Salah satu pentingnya pendidikan bagi manusia adalah mengasah kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Sebab pendidikan mengajarkan kita untuk dapat mengembangkan pemikiran kritis serta logis sehingga mampu meraih keputusan yang independen ketika dihadapkan oleh sebuah masalah. Menciptakan masyarakat modern. Pendidikan dianggap sebagai salah satu kunci utama di dalam masyarakat modern. Pasalnya seseorang perlu tahu tentang kebudayaan, sejarah, sehingga aspek penting lainnya supaya mampu berkontribusi pada masyarakat modern. Kemudian, kunci keberhasilan pendidikan anak. Yang pertama yaitu peran orang tua. Pentingnya pendidikan perlu ditanamkan sejak kecil. Orang tua akan menjadi guru pertama bagi anaknya di rumah. Orang tua akan membantu anaknya untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya sebelum anak tersebut memasuki suatu lembaga pendidikan. Kemudian efektivitas sekolah. Tidak dipungkiri bahwa sekolah memiliki peranan besar bagi pentingnya pendidikan. Di sekolah seseorang akan belajar banyak hal seperti disiplin, kemampuan sosial hingga mengontrol emosi. Kemudian karakter guru. Pentingnya pendidikan juga dipengaruhi oleh karakter guru yang bertindak sebagai pengasuh, pengajar, sekaligus role model bagi anak. Setidaknya selama berada di sekolah, dengan bantuan guru, anak akan dapat mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya, mampu membangun karakter yang lebih baik, dan memiliki rasa prihatin. Mungkin itulah sedikit materi yang sempat saya sampaikan. Di sini saya menyiapkan kuis untuk teman-teman sekalian. Linknya ada di deskripsi grup ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.